Hi! Hey guys, it's Nessie, and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat untuk menjalani hari-hari karantina ini. Kayak suatu hari nanti di masa depan ketika orang nonton video-video lamaku, mereka bingung nih kayak, karantina? Karantina apa yang dimaksud? Kenapa dia di rumah terus? Well, di masa-masa seperti ini, banyak banget dari kalian yang bingung akan aktivitas-aktivitas apa yang bisa kalian lakukan dari dalam rumah. Apalagi buat kalian-kalian yang extrovert, I feel your pain. Tapi you guys, the internet is a wonderful place. Internet adalah tempat yang magical, ajaib, di mana kalian bisa menemukan ide-ide terbaik untuk segala hal. Salah satunya adalah aktivitas-aktivitas yang bisa kalian lakukan dari dalam rumah kita masing-masing. So, hari ini kita akan membahas tentang aktivitas-aktivitas yang paling viral selama social atau physical distancing. Dan aku juga mau tahu apakah kalian sudah pernah mencoba hal-hal ini. Kalau sudah, bisa diceritakan di bawah gimana experience-nya, pengalamannya, apakah menjadi pengalaman sukses, indah, atau super fail? Ceritain di bawah. Let's play. Setiap satu aktivitas yang sudah kalian coba, kalian dapat 1 poin. Nanti kita lihat di akhir poin kalian berapa. So without any further ado, let's get to the list. Yang pertama, kita akan mulai dengan conference call, online class, dan work from home. Sejak diberlakukannya protokol untuk social distancing, banyak sekolah dan kampus yang merubah kegiatan belajar mereka dari dalam kelas menjadi PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Atau terminologi yang lebih kekiniannya adalah kelas online. Selain itu, banyak juga kantor-kantor yang menerapkan work from home atau bekerja dari rumah untuk para pekerjanya. Nah, untuk PJJ dan work from home ini, tatap muka jadi diganti conference calls. Nah, banyak juga yang mengabadikan momen-momen kayak conference call ini dalam video dan foto yang di-share online. Kayak yang waktu itu kita bahas juga yang TikTok online class, itu lucu-lucu banget. Kalau kalian belum nonton, check it out. Dan guys, ternyata nggak cuman untuk kerja atau sekolah, banyak juga sekarang yang hangout lewat conference call. Jadi kayak ketemu teman-temannya, tapi tetap lewat Zoom untuk ngobrol-ngobrol aja, untuk catch up. Apa kalian sudah pernah mencoba? Ceritain di bawah. Next ada bikin dalgona coffee. Dalgona coffee ini kayak hands down satu menu yang paling populer selama social distancing ini. Ya nggak? Aku yakin ada poin di mana ketika kalian buka Instagram, semua orang story-nya mereka mencoba bikin dalgona coffee. Aku sendiri sudah pernah coba, bukan yang sombong. Karena cara bikinnya cukup mudah. Kalian cuma butuh kopi instan, gula, dan air hangat yang dikocok berbarengan sampai mengental, lalu dihidangkan dengan susu yang sudah ditaburi, dimasuki es batu. Nah, kalau kalian nggak punya bahan-bahannya, kalian juga nggak perlu repot keluar rumah untuk cari, karena kalian bisa belanja dari rumah kayak pakai Shopee. Nah, pas banget juga mereka lagi ngadain Big Ramadan Sale. Jadi kalian bisa belanja dengan tenang dari rumah. #Shopee dari rumah, ada gratis ongkir ekstra, diskon sampai 50%, dan pas karena mau Ramadan, mereka juga bagi-bagi THR 10M. Anyways, kalau kalian kayak memikirkan gimana sih awalnya dalgona coffee ini bisa viral, jadi ternyata penyajian kopi ini bermula dari Korea Selatan. Nah, karena teknik bikin kopi ala Korea ini booming, orang-orang Korea mengunggah hasil buatan mereka ke media sosial yang akhirnya nyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Padahal sebenarnya kopi dalgona ini udah ada di negara-negara lain juga, kayak India, Pakistan, dan Macau dengan sebutan whipped coffee. Tapi nama dalgona itu diberikan dari Korea Selatan karena katanya rasa kopinya jadi mirip permen dalgona. Apa kalian udah pernah nyoba bikin dalgona coffee? Komen di bawah. Next, berjemur jam 10 pagi. Menurut Halodoc, aku selalu bingung ngomong ini karena halonya itu bahasa Indonesia halo, tapi docnya bahasa Inggris. Jadi aku selalu bilang halo doc. Tau nggak yang di atasnya malaikat itu namanya halo? Ada juga di bahasa Inggris. Jadi aku kayak, is it Halodoc? Is it Halo Doc? I'm just gonna say Halo. Menurut halodoc.com, sebagian besar orang yang meninggal karena virus corona disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang rusak atau lemah, bukan oleh virus itu sendiri. Sebab
tubuh kita ini sebenarnya memiliki antibodi yang bisa melawan virus-virus yang masuk. Makanya penting banget buat kita menjaga tubuh supaya tetap fit dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, tidur teratur, serta memastikan tubuh kita mendapat asupan vitamin yang cukup. Nah, salah satu cara kita bisa mendapatkan vitamin D adalah dengan berjemur. Paparan sinar matahari langsung dapat merangsang produksi vitamin D yang berperan penting dalam fungsi kekebalan tubuh kita, jadi imunitas kita. Makanya disarankan banget kita untuk berjemur sekitar 5-10 menit pada jam 10-an. Gimana? Siapa yang rutin berjemur? Atau aku ada feeling beberapa dari kalian jam 10 pun belum bangun karena nggak sekolah, nggak kerja. Apa aku benar? Komen di bawah. Next. Ngisi atau bikin template di Instagram. Siapa yang suka ngisi template di Instagram? Atau mungkin ada yang suka bikin template buat diisi teman-temannya? Jadi buat kalian yang kurang kenal sama Instagram, boomers, template adalah lembaran online yang memiliki kayak pertanyaan atau challenge di mana kalian harus mengisi dengan jawaban kalian sendiri. Itu biasanya di-share di Instastory dan jenisnya banyak banget. Dan biasanya kalau kita lagi gabut atau lagi bosen, nggak tahu mau ngapain, banyak yang mencoba untuk mengisi template-template yang seru. Dan kemarin tuh ada beberapa template yang lagi booming tuh kayak bingo, terus kayak film-film Netflix, itu seru banget sih. Apakah ada yang suka bikin template atau suka ngisi template? Bisa coba di komen di bawah template-nya apa. Next ada TikTok kan. Kebetulan banget actually ketika TikTok mulai viral, kita semua tiba-tiba harus quarantine di dalam rumah. Dan hal itu membuat banyak sekali orang yang menggunakan karantina ini sebagai waktu untuk melatih diri mereka menjadi professional TikToker. Tapi surprisingly you guys, menurut aku TikTokan tuh seru karena bukan cuman kalian ngikutin kayak dance moves, itu juga melatih ingatan kalian dan juga merupakan workout yang sangat seru. Gak sadar kadang-kadang aku pelajarin satu dance move tuh aku bisa kayak basah, keringetan, saking aku ulang berpuluh-puluh kali. Yap, aku gak sejago itu. Nah, selain ngedance, banyak orang yang menggunakan TikTok juga untuk bikin kompilasi dan aktivitas bareng-bareng temennya. Jadi dari rumah sendiri-sendiri, which is really cute. Dan minggu lalu juga sempat viral tuh Pass the Brush Challenge, kayak ini. Dan pada hari Kartini, aku nge-post ini. I love it. Next masih di TikTok, tapi lebih kayak mencoba resep-resep dari TikTok. TikTok bukan hanya tempat untuk berdansa, nyanyi-nyanyi, atau lip singing. Sekarang banyak banget akun-akun yang memberikan informasi-informasi yang penting, dari belajar bahasa, ada akun yang memberi rekomendasi parfum, ada akun fashion, juga ada akun-akun yang bisa mengajari kalian untuk masak. Nah, ada beberapa resep yang memang kayak viral banget. Salah satunya adalah pai susu teflon. Kalau biasanya kita beli pai susu dari Bali yang segede-segede gini, sekarang kalian bisa bikin yang enak juga segede gini dari rumah kalian sendiri. Satu tips dari aku kalau misalnya kalian mau coba pai susu ini, kalian coba pakai teflon yang bagus, jadi kayak panasnya lebih merata dan pai susunya berhasil termasak seutuhnya.
Because bukan karena aku adalah professional chef, cause I'm not. Cuma aku sudah cukup sedih melihat banyak orang yang gagal karena hal itu. Nah, kalau kalian gak punya teflon yang bagus atau alat dan bahan lainnya untuk bikin pie teflon ini, kalian bisa banget belanja di Shopee dari rumah. Mumpung lagi ada Big Ramadan Sale. Selain bagi-bagi THR 10 miliar, di Shopee pasti ada 50% discount dan gratis ongkir ekstra. Nah, siapa dari kalian yang sudah berhasil membuat pie susu teflon ini? Apakah kalian gagal seperti aku? Komen di bawah. Next ada long distance relationship massal. Yap, karena protokol social distancing ini, para lovebirds harus terpaksa LDR sementara karena nggak bisa jalan bareng, nggak boleh nonton, nggak bisa dinner. Tapi Nessie, gimana kalau aku sudah tidak kuat? Kalian jangan takut, kalian tetap bisa ngedate online. Salah satu cara favoritku adalah nobar pakai Zoom. Jadi, kalian set up Zoom, terus salah satu dari kalian share screen di mana kalian menonton film, jadi kalian bisa nonton bareng. Terus bisa ngeliat gitu, kayak lihat-lihatan, oh, kita nonton film yang sama berbarengan. Cute. Kalian diketawain tahu sama orang tua kalian yang dulu bener-bener harus LDR. Maksudnya beneran LDR kayak nggak ketemu, telepon pun sekali-sekali saja. Bilangnya LDR setiap 2 menit video call. Next adalah berdonasi. Salah satu kegiatan yang kita tidak bisa lupakan adalah berbagi. Masa-masa sulit seperti ini adalah waktu yang tepat untuk kita reflecting back. Waktu yang tepat untuk kita mengevaluasi diri kita sendiri and also count our blessings. Melihat berkat yang sudah diberikan Tuhan sama kita. Dan kalau kita memang diberikan blessings lebih banyak, ini adalah waktu yang tepat untuk berbagi. Waktu yang tepat untuk mengulurkan tangan kalian untuk membantu orang-orang yang lebih susah. Gak harus paling besar, paling grand, harus ngasihin berpuluh-puluh juta atau ratusan juta. Gak perlu lebih dari yang kita bisa kasih. Gak perlu untuk membuktikan pada orang. Just little things, hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan untuk membantu orang lain. Salah satunya yang suka aku lakukan adalah kalau aku pesan makanan, aku kasih tips yang lebih besar dari biasanya untuk orang yang mengantar. Atau aku dan adikku suka kayak pesen makanan tapi kita biarkan pengantarnya bawa pulang untuk keluarganya. Gak usah peduliin orang-orang yang negatif yang bilang, alah itu kan kecil, buat apa, mereka juga gak mau segala macam. Dari experience aku, puluhan driver yang aku pesankan makanan semuanya sangat-sangat berterima kasih dan senang banget mereka bawa makanan yang aku pesankan pulang untuk keluarganya. So sometimes you just don't have to listen to people. Just do what you feel in your heart. Lakukan apa yang kalian rasakan di hati kalian. Selain itu, banyak juga donasi online yang bisa kalian lakukan. Banyak juga orang-orang yang membuka donasi dengan cara-cara unik, which is awesome. Kalau kalian, boleh banget di-share di bawah. Kalau kalian, apa yang sudah kalian lakukan untuk membantu orang lain? Gak harus uang, bisa di-share di bawah. Oke guys, dan ini yang terakhir, ini yang paling outrageous menurut aku, ada kondangan online. Keadaan yang tidak meyakinkan untuk tetap menggelar pesta pernikahan bikin banyak pengantin menunda acara besar mereka. Nah, untuk pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan mereka, biasanya hanya dilakukan oleh keluarga inti dan penghulu di rumah tanpa kontak fisik secara langsung, jadi nggak ada salam-salaman. Dan untuk kerabat pengantin, kayak keluarga dan sahabat-sahabat yang ingin menyaksikan kelangsungan akad, mereka bisa melakukan itu secara online karena kebanyakan acara-acara ini akhirnya di live streaming kayak pakai Zoom, Skype, IG Live, atau aplikasi-aplikasi meeting lainnya. Nah, buat kalian yang kondangan online, bisa juga loh beliin kado. Di mana coba? Pinter, di Shopee bener. Terus tinggal dikirim ke rumah pengantin. Selesai. Simple, meaningful, boom, shakalaka. Anyways, itu tadi adalah beberapa aktivitas-aktivitas paling viral yang dilakukan di rumah selama social atau physical distancing. Berapa skor kalian? Apa skor kalian perfect atau bolong-bolong? Atau kalian tidak melakukan hal-hal ini karena kalian merasa kayak I'm too cool for it. Saya terlalu keren untuk hal-hal kayak mainstream seperti ini. Boleh di-share di bawah. Share juga apa keahlian yang sudah kalian kuasai selama di social distancing ini. Dan kalau belanja, apa saja yang sudah kalian beli? Coba let me judge you. Sabar ya teman-teman yang basketnya full tapi nggak pernah di-check out.
Tapi siap-siap guys, karena kayak tadi aku bilang, Shopee lagi ngadain Big Ramadan Sale. Dan mereka baik banget karena mereka bagi-bagi THR 10 miliar. Buat kalian-kalian yang tahu tahun ini tidak akan dapat THR dari om-om, tante-tante, kakek dan nenek, this is your chance. Dan selain itu ada juga gratis ongkir ekstra dan pasti diskon 50%. Jadi daripada bingung beli ini di mana, beli itu di mana, mending belanja di Shopee dari rumah aja. Dan as always guys, komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya apa yang seru dibahas. Komen di bawah. Other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like ya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget ngasih aja. Subscribe ke channel ini, juga nyalain notification ya. What are you doing kalau misalkan kalian belum nyalain notification ya? Nyalain sekarang. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye, I love you. Salah satunya adalah aktivitas setiap satu aktivitas yang pernah kalian lakukan yang sudah gimana kabarnya, masih semangat semua. Bye bye.